Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah. Ini saya baru pertama kali silaturahim. Saya tadi berangkat jam 3:15 karena tempatnya di ujung selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan, tepatnya di Pamulang, Ciputat, kesana lagi aja. Alhamdulillah bisa silaturahim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita. Hari yang kelak insyaallah akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sharing terkait dengan syariah ibadah zakat. Mudah-mudahan cukup waktu. Tapi rasanya ilmu Allah itu kalau kita kaji makin tahu, makin dalam, makin dalam. Saya mengambil tema syariah ibadah zakat. Saya memulai dengan satu ayat yang luar biasa dalam Al-Quran, dan ini sangat populer ayat ini, terutama para khatib dan juga pengurus masjid. Ayat yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ini khatib Jumat sering kalau mengupas atau membaca ayat tentang kemakmuran masjid. Yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian, kata kemakmuran ini seakar kata dengan kata umur. Allah itu menggunakan orang beriman itu bukan menyebut dengan kata usia, tapi umur. Umur dan usia itu ternyata di dalam Islam berbeda maknanya. Ada satu kisah pada masa sahabat, seorang cucu bertanya kepada kakeknya, berapa umur kakek hari ini? Umur kakek hari ini 35 tahun. Berapa usia kakek hari ini? Usia kakek hari ini 65 tahun. Ketika ditanya usia, dia jawab 65. Ketika ditanya umur, dia jawab berapa tadi itu? 35. Usia boleh sampai mulai kita ini dilahirkan di muka bumi sampai detik ini berjalan terus argo usia kita itu. Mau dipakai taat, mau dipakai maksiat, nggak ada soal. Dihitung terus, berjalan terus.
Maka pertanyaan tadi itu dari seorang cucu itu bisa jadi usianya memang saat itu sudah berjalan dari mulai dilahirkan di dunia sampai ditanya itu sudah 65 tahun usianya. Tapi yang baru dimakmurkan usia itu baru 35 tahun. Dia baru sholat 35 tahun yang lalu. Dia baru ngaji 35 tahun. Ternyata pesannya dalam Al-Quran ini, orang bisa jadi hidup panjang tapi beramal solehnya belum lama. Itulah yang diistilahkan kemakmuran itu adalah usia kita seberapa banyak kita makmurkan. Sudah berapa banyak kita makmur. Di antara orang-orang yang disebut oleh Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu ada 5. Man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang ingat mati, Pak. Ingat pulang karena hidup ini sebentar lagi. Usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Nabi ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Enggak lebih. Ada yang sampai lewat itu tapi jarang. Maka untuk memakmurkan di antara kegiatan masjid yang itu berkaitan dengan usia kita makmurin, termasuk ngaji ini. Ini dalam rangka memakmurkan usia kita. Mau ngapain lagi kita? Usia Rasulullah berapa wafat? 63 tahun. Maka ada yang bilang kalau sudah lebih dari 63 dapat, karena patokannya sudah ada. Maka yang hari ini 62 tahun 11 bulan, kira-kira tinggal berapa lagi? Tinggal sebulan lagi, Pak. Apa saja pribadi Rasulullah SAW itu menjadi teladan. Nah, di antara yang disebut oleh Allah memakmurkan masjid, orang-orang yang usianya ini makmur adalah orang yang menunaikan zakat. Zakat itu rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Salat, syahadat, salat, alhamdulillah sehari bisa kita perbaharui minimal 5 kali karena salat yang wajib itu. Ada 2 tuh. Syahadat, salat. Kedua apa? Ketiga apa? Zakat. Kita lompat dulu zakat. Keempat, puasa itu syiar di Indonesia, masjid-masjid luar biasa. Ramadan itu saking berkahnya kadang-kadang belum puasa kita udah sibuk. Tiket kereta api itu menjelang Lebaran udah habis, Pak. Puasanya udah belum? Nah itu hebatnya tuh syiar puasa. Makan paling disiplin di bulan puasa. Udah tahu makan maghrib ditungguin. Di luar itu kita nggak gitu-gitu amat. 5:30 udah di depan meja, lauk buka puasa udah di kolak, ini es, macam-macam. Haji, berapa tahun dapat tunggu haji? Malaysia itu 100 tahun, Pak. Daftar tunggu haji Malaysia 100 tahun. Kayak apa? Orang yang belum lahir. Syiar di kita haji luar biasa. Di Makassar saya dengar sudah 45 tahun daftar tunggu. Jadi kalau bayi baru lahir didaftarin, ya 45 tahun dia berangkat. Mungkin yang ngedaftarin udah meninggal, keluarga udah lupa, tahu-tahu. 4 rukun Islam dari yang 5 itu kita tidak meragukan syariahnya. Masjid sekarang sudah makin baik, layanan, fasilitas dan sebagainya. Tapi satu syariah yang masih cukup terabaikan oleh umat itu adalah zakat. Bukan nggak ngerti, kajiannya banyak, ya.
Disuruh zakat, nengok ke kiri dan ke kanan, saya belum wajib karena masih banyak cicilan. Padahal ngitung zakat itu gampang. Sekarang ada kalkulator zakat, bukan? Tinggal Bapak masukin, Bapak mau bayar zakat apa? Emas ada rumusnya, zakat pertanian ada, zakat penghasilan, langsung keluar angkanya. Yang susah itu adalah bayarnya. Jadi kalau sudah ada angkanya di kalkulator, mulai setan alladzi yuwaswisu fi sudur. Padahal harta itu sekali lagi termasuk bagian dari rukun Islam, menunaikan zakat. Jamaah sekalian, masjid itu ada 3 fungsinya. Ada yang dinamakan idaroh, ada kantornya, ada pengurusnya, bukan kan? Ada ketua DKM, ada ketua yayasan kalau ini masjid ini di bawah yayasan, dan seterusnya model. Ada organisasi, ada administrasi. Itu yang dikemas atau disebut dengan istilah idaroh, administrasi kegiatan masjid. Ya. Yang kedua ada namanya imaroh. Imaroh itu programnya. Bagaimana kita memakmurkan masjid itu. Makanya DKM itu disebut Dewan Kemakmuran Masjid. Di dalam masjid jangan hanya sholat, makmurnya. Ada ngajinya, ada diskusinya, ada taklimnya, ada kegiatan hari besar Islamnya, ada maulid, macam-macam. Itu adalah yang disebut makmur, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi kalau masjidnya sepi, jangan disebutnya DKM. Karena nggak makmur, nggak ramai masjid. Nah di dalamnya diantaranya adalah ibadah dan pengembangan program. Salah satunya adalah zakat. Yang ketiga ada namanya riayah. Riayah itu terkait dengan pemeliharaan, ya, fasilitas, tempat wudhu, dan parkir dan lain sebagainya. Jadi ada 3 manajemen masjid itu: idaroh, imaroh, dan riayah. Kita tidak membahas itu, tapi kita fokus salah satu program pengembangan untuk layanan kepada jamaah dan masyarakat adalah ibadah zakat. Jadi ibadah zakat ini ibadah yang masih cukup terabaikan. Orang bukan nggak ngerti zakat, tahu paham zakat, tapi memang godaannya zakat itu luar biasa. Karena harta yang kita terima, rizki yang kita terima, kemudian kata Allah suruh dikeluarkan. Itu kan berat Pak, urusan harta itu. Uang itu kalau udah masuk kantong berat Pak keluar. Apalagi kantong ibu-ibu. Itu kan harus jelas kita. Proposalnya ke ibu-ibu itu harus jelas. Kalau enggak jelas, dikasih enggak, diomelin iya Pak. Emang nasib suami itu begitu. Nah ini saya mengangkat mulai, kita ambil kajian ini dari yang namanya maqasid syariah. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar apa itu maqasid syariah. Maqasid syariah itu simpelnya, ya, saya nggak mau nanti bingung terlalu sulit dipahami. Simpelnya begini, kita ini hidup di dunia punya aturan. Al-Quran itu 30 juz mengatur syariah, mengatur bagaimana hidup kita ini selamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bikin aturan, ada hukum di dalam Al-Quran. Disimpelkan, kalau diringkas, kewajiban kita mentaati hukum Allah itu ada 5. Itu yang disebut dengan maqasid syariah. Ada aturannya. 1, hifzuddin. Kita itu diatur oleh Allah untuk memelihara hukum Allah, terutama soal agama. Jangan main-mainin agama. Hifzuddin, paling tinggi itu Pak, kewajiban kita memelihara agama. Maka ada konsekuensinya, ada hukumnya orang itu ketika dia mempermainkan agama. Kalau dia sudah seorang muslim,
dia keluar dari Islam, ada nggak hukumnya? Apa hukumnya? Murtad. Orang mempermainkan agama, keluar dari agama, ada konsekuensi. Maka kata Allah, jangan sekali-kali kamu main-mainkan agama. Ini soal fundamental. Kan diatur. Aturan itu namanya syariah. Sesuatu yang dibuat aturan oleh Allah, kemudian diinformasikan dan ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kita punya kewajiban hifzun nafas, memelihara jiwa. Orang tuh nggak boleh sembarangan main ngilangin nyawa orang. Kata Al-Quran apa? Siapa yang sengaja membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, dia sama dengan membunuh semua umat manusia yang ada di muka bumi. Maka orang nggak boleh. Ada hak yang harus dipelihara, hak hidup itu. Tapi sekarang apa? Orang gara-gara 2000, gara-gara parkir, gara-gara apa? Mudah menghilangkan nyawa orang. Begal, tawuran, ini persoalan yang udah diingetin sama Allah. Jangan sekali main-main soal ini. Ya. Yang ketiga adalah hifzul aqli. Kita ini punya kewajiban. Yang tadi orang mudah menghilangkan nyawa orang lain, ada hukuman qisas. Kalau dia tanpa alasan syar'i. Yang ketiga punya kewajiban kita ini, aturan hidup kita, kata Allah, kita ini wajib memelihara akal kita. Maka nggak boleh cara-cara orang yang merusak akal, khamr, minuman keras, narkoba, macam-macam. Maka orang itu perlu pendidikan supaya akalnya apa? Nah, orang yang melanggar ketentuan hukum menghilangkan akal, maka ada konsekuensi. Kemudian hifzun nasl. Kita punya kewajiban hukum dalam hidup ini memelihara apa? Keturunan kita. Maka Allah tetapkan ada yang namanya hukum terhadap orang yang berzina. Ada konsekuensi. Dan yang terakhir kita punya kewajiban memelihara hifzul mal, harta kita. Makanya orang nggak boleh sembarangan ngambil harta orang lain karena disebut pencuri, koruptor dan lain sebagainya. Nah, 5 ini Bapak Ibu sekalian, jamaah, ini kita diikat oleh hukum itu. Dan untuk memelihara 5 yang ini, urusan zakat semuanya masuk. Hifzuddin, orang gara-gara terlalu miskin, bisa nggak dijual agamanya? Bisa. Hanya gara-gara 1 karton Indomie orang bisa pindah, tapi nggak ada pilihan kalau dia terlalu miskin karena nggak ada yang bela. Maka zakat di situ harus hadir. Orang terlalu miskin bisa lupa diri tadi gara-gara uang 2000, gara-gara anaknya nggak minum susu, nggak bisa makan. Dia todong orang, nekat dia bunuh orang. Maka zakat harus ada di situ, harus hadir. Hifzul aqli, orang cara sekarang pengen cepat mudah untuk dapetin uang, nekat jual narkoba, pengedar macam-macam. Harus hadir zakat di situ. Persoalan keturunan, orang jual diri sekarang mudah, Pak. Masya Allah, ini udah terlalu tua dunia ini, dan udah mau deket maghrib, udah mau gelap, udah mau kiamat. Maka banyak banget yang aneh-aneh. Yang terakhir orang hifzul mal, tanggung jawab zakat udah pasti karena urusan harta. Maka jamaah sekalian, agama mengingatkan betapa pentingnya ibadah zakat. Syariah zakat ini nggak main-main. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bicara tentang zakat itu selalu disanding dengan perintah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Hidup ini kata Allah harus seimbang. Orang tuh jangan soleh secara ibadah kepada Allah, tapi tidak soleh secara sosial.
Salat itu urusannya, perintah salat itu hablum minallah. Wa atuz zakah urusan hablum minannas. Dan jamaah sekalian, ini ayat salat dan zakat selalu beriringan, diulang tidak kurang dari 26 sampai 32 ayat di dalam Al-Quran. Kita diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau kita melihat perintah di dalam Al-Quran, Allah itu mengulang perintah itu lebih dari 3 kali, berarti betapa pentingnya perintah itu. Sama seperti kita ngingetin anak sholat berapa kali sehari? 5 kali minimal. Betapa anak itu sudah dewasa, sudah kuliah, sudah bekerja, tapi kita saking pentingnya ngingetin sholat, kita tanya, di mana kamu nak? Lagi kuliah. Udah makan belum? Yang ketiga ditanya apa? Udah sholat belum? Betapa sholat karena penting. Zakat juga begitu, ternyata beriringan. Makanya diingetin sama Allah. Bapak Ibu sekalian, zakat itu sederhana kalau kita mau memahaminya. Allah itu ketika bicara zakat, sebenarnya Allah itu minta dikeluarin yang bukan milik kita, Pak. Yang milik kita nggak diminta. Tapi kata Allah, di harta kalian itu ada harta milik orang lain. Yang milik kita itu nggak diminta, Pak. Yang milik orang lain itu yang 2,5%. Dan yang kecil-kecil ini orang terjerumus, banyak yang lupa gara-gara yang kecil. Orang itu kadang mudah terpeleset itu pada soal hal-hal yang kecil, yang sederhana. Jadi kalau kita diperintahkan zakat, sedekah, jangan kita berpikiran enak banget kita yang nyari uang, situ tinggal saya kasih aja atau minta-minta. Jangan. Emang itu haknya dia. Jadi jangan ditahan. Kalau yang bukan hak kita jangan ditahan. Kalau kita tahan, nanti Allah yang keluarin. Kalau Allah yang langsung keluarin, biasanya lebih dari 2,5%. Saya sering bilang di Jakarta ini, Pak, setiap hari tidak kurang ada 3 titik kebakaran. Orang jam 7 masih kaya, jam 11 bisa miskin. Kalau rumahnya habis, barang-barangnya habis, mau bilang apa? Kita zakat ini ngeluarin, kalau udah sakaratul maut, kalau sudah di ruang ICU, baru dipundang itu semua anak yatim suruh doain. Kemarin kemana aja? Jangan, Pak, jamaah sekali, berat sekali. Jangan tahan itu hak orang. Zakat ini sangat luar biasa ibadah. Zakat itu secara bahasa ada 5 artinya. Secara bahasa, az-zakah at-tuhru, zakat itu suci. Az-zakah an-numu, zakat itu adalah akan menumbuhkan harta kita. Sesuatu yang tumbuh dari harta kita, itulah yang harus dizakat. Enggak semua harta kita itu kena zakat. Karena zakat itu ada ketentuan. Saya tanya sekarang. Rumah kita kena zakat nggak? Yang kita tempatin. Yang ada Bapak bayar pajak. Bayar zakat nggak? Tidak. Karena nggak ada yang tumbuh dari rumah yang kita tempati, harta itu. Nilainya iya naik. Maka itu kalau ketika dia jual rumah, barulah kena zakat. Yang ketiga, zakat itu berkembang. Saya sampai hari ini belum ada orang gara-gara rajin zakat kemudian ekonominya jadi morat-marit. Yang ada berkah, berkembang.
Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu, karena sering sedekah, sampai dia doa, ya Allah, saya pengen miskin. Karena pernah mendengar kata Nabi, orang kaya nanti masuk surganya belakangan. Karena harus mempertanggungjawabkan semua hartanya. Ngedenger itu, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, waduh kalau gitu saya pengen miskin aja dah. Kan terkenal Abdurrahman bin Auf itu pengusaha kurma. Habis jualan dia sebagai pedagang kurma, zakat, sedekah, besok nambah lagi hartanya. Ada satu kisah itu, ternyata Abdurrahman bin Auf itu satu kali panen kurma, dia nggak jual, Pak. Kurmanya ditaruh di gudang biar busuk karena takut untung. Saking dia gemar bersedekah. Saat itu, panen saat itu, sengaja biar busuk kurmanya. Tapi datang ada salah satu delegasi dari Yaman ke Madinah, karena di Yaman sedang wabah. Dia tanya, terkenal tuh konglomerat Abdurrahman bin Auf. Ditemui Abdurrahman bin Auf. Kata delegasi ini, saya mau cari kurma. Kata Abdurrahman bin Auf, saya nggak jual tahun ini kurma saya. Malah saya bikin busuk itu di gudang. Kata delegasi, justru saya nyari yang busuk. Karena wabah di Yaman itu obat satu-satunya adalah kurma yang busuk itu. Jadi udah begitu aja masih dicari rezekinya itu. Ya. Kemudian az-zakah secara bahasa itu al-barakah, berkah. Dan zakat itu secara bahasa adalah solusi, bisa menyelesaikan. Dari 5 kata ini, jamaah sekalian, itu berdampak kepada 3 hal. Kalau dia suci artinya dia akan suci hartanya. Dia akan bersih pembayar zakatnya. Orang yang berzakat disebut apa? Muzakki. Orang yang sedekah disebut mutasaddiq. Bukan musadek. Musadek itu nabi yang pensiunan DKI itu, yang orang Bogor. Di kita ini kan udah komplit, Pak, negara kita ini. Ada nabi, ada malaikat Jibril, komplit lah. Jadi nggak perlu studi banding ke yang lain, di kita udah komplit, ya kan? Kemudian pengaruh juga zakat itu kalau dia suci jiwanya, bersih. Pedagang yang tahu dan ngerti tentang zakat, dia nggak mau ngurangin timbangan. Karena dia tahu itu bukan hak dia. Guru yang ngerti zakat dia tahu, pegawai yang ngerti zakat dia tahu mana yang harus dibawa pulang, mana yang memang dia harus berikan yang milik orang lain itu. Siapa saja kalau kita lihat profesi apa-apa. Di Basnas itu, Pak, ada satu muzaki yang zakatnya harian, bayangin, bukan bulanan, apalagi tahunan, zakat harian, Pak. Jadi dia punya usaha, keuntungannya setiap hari dia hitung, dia langsung bayar, keluarin. Tuh ada satu hari 7 juta, Pak, dia di zakat. Hari libur juga zakat, Sabtu Ahad itu. Jadi kalau 30 hari, kalau seharinya 7 juta berapa? Hah? 210 juta. Saya sebut ini orang Semarang ya. Karena saya penasaran. Saya datangi, Pak, ke Semarang. Saya tanya, Bapak, apa
Apa yang menyebabkan Bapak kayak gitu? Dia bilang, Pak Faisal, pernah saya tunda zakat saya 2 hari. 2 malam itu saya nggak bisa tidur. Kayak dibayang-bayangi, hati-hati kamu makan harta itu yang harusnya kamu keluarin. Sampai kayak gitu. Jiwanya tenang orang yang berzakat. Yang ketiga adalah suci perilakunya. Baik ya. Artinya dia tahu ini yang buat di rumah, ini yang buat orang lain, disisihkan lagi ini yang buat nabung. Jadi dia cerdas, orang-orang yang senantiasa rajin zakat, nggak sembarangan dan bisa memanage keuangan. Secara pengertian atau secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu, karena tidak semua harta kita itu kena zakat. Ini definisi zakat. Ya. Dikeluarkan dari sebagian harta tertentu, harta kita dikeluarkan dengan syarat tertentu. Karena syarat zakat itu harus 2. Mencapai nisab, hitungan minimal zakat. Yang kedua harus haul, 1 tahun kepemilikan. Emas misalnya, beli emas, nisab emas itu 85 gram. Orang minimal 85 gram punya itu, nisab itu. Kemudian memiliki emasnya sudah setahun, maka dia sudah wajib bayar zakat emas. Beli emasnya udah 100 gram nisabnya, kan berarti lebih dari 85 kan? Tapi baru 2 bulan, kena zakat kan? Belum, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Dikeluarkan dari sebagian harta kita dengan syarat tertentu dan disalurkan kepada golongan tertentu. Enggak semua orang berhak menerima zakat. Ada berapa penerima zakat? Ada 8. Nanti kita ketemu siapa-siapa. Nah, kalau infak dan sedekah enggak ada syaratnya. Enggak nunggu nisab. Harus 85 gram tadi harta itu. Kalau diuangkan kira-kira berapa? Harga emas sekarang lagi naik terus ya Pak. Kalau kita ambil rata-rata 1.800.000 misalnya, 85 gram itu berapa ratus juta? 153. Kalau dikalikan 2,5%, sekitar 3,8 juta zakatnya. Tapi orang bisa nggak ngeles dari zakat? Bisa. Tadi 85, giliran mau setahun, sebulan lagi dia jual segram. 84. Emang akal itu manusia begitu tuh. Itu namanya bukan nggak cukup zakat. Orang ngeles dari, mungkin kita nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Masya Allah. Jadi ngeles dari zakat. Nah, infak sedekah lebih umum. Tidak harus kaya dulu. Orang berapa saja mungkin bisa. Sedekah lagi yang lebih luas lagi. Karena sedekah itu tidak harus dalam bentuk harta. Ya, membantu, menolong orang itu sedekah. Syarat harta menjadi objek zakat, dia bisa kena zakat. Pertama adalah harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Orang kan suka ada habis korupsi supaya suci, katanya sedekah ke masjid. Biar balance. Apaan yang balance? Orang mencuri sarung atau mencuri peci buat sholat, jadi katanya jadi halal karena dipakai buat
Bukan pikiran-pikiran yang luar biasa salah. Apalagi Pak Faisal, sekarang itu soal tantangan hidup, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Itu orang tidak beriman, itu kalimat itu dikeluarkan. Padahal yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak dari yang diharamkan. Berapa sih jenis yang diharamkan? Sedikit. Lebih banyak yang masih dihalalkan. Binatang laut itu semuanya halal, Pak. Termasuk Nyi Roro Kidul. Jadi kalau dia nongol, Bapak tangkep, halal tuh dimakan. Ini kadang udah kehabisan akal, rusak iman, akhirnya begitu. Nah, yang kedua syarat harta menjadi objek zakat adalah harta yang tumbuh tadi, berkembang. Bapak punya rumah yang kita tempati, kan tadi nggak ada tambahan harta kan. Tapi kalau Bapak sudah punya rumah yang kedua dan seterusnya, dia sewakan, ada nggak yang tumbuh harta kita? Ada, tapi tetap harus memenuhi syarat. Kalau sewanya itu sudah mencapai minimal 85 gram. Setelah dikurangi operasional, ternyata masih ada hitungan senilai tadi. Wajib Bapak keluarkan zakat. Ya. Bapak punya kos-kosan 100 pintu. Amin gitu Pak. Oh iya. Kayaknya wajahnya wajah seteran bingung. Tapi bukan pintunya aja, ada jendelanya Pak. 100 pintu itu kan benar. Gitu ya. Cara ngitungnya berarti kalau dia dihitung sewanya itu selama tumbuh ada tambahan harta kita dan masa harta itu yang kita terima sudah 1 tahun, maka dikurangi dulu biaya-biaya, ada pajak, ada keamanan, ada kebersihan, baru sisanya masihkah dia ketemu angka tadi. Kalau dia masih cukup, maka keluarkan zakat 2,5%. Kecil Pak, 2,5%. Kecil apa besar Pak? Tapi susah ya bayarnya. Yang ketiga, harta harus mencapai nisab yang tadi saya sampaikan. Yang keempat, harta harus sudah dimiliki penuh. Jadi kalau tadi sewaan itu belum kita terima, walaupun angkanya sudah kita hitung setahun ada 100 juta misalnya, belum boleh. Kecuali syarat yang ditunaikan itu ada namanya zakat pertanian. Zakat pertanian itu tidak nunggu haul, tidak setahun sekali. Dia bayar zakat tergantung panennya. Kalau sawah itu panennya setahun 2 kali, maka 2 kali zakat. Dan petani itu Pak, berapa sih panen tuh, masa panen tuh berapa bulan? Dari nanam sampai panen berapa bulan? 3 sampai 4 bulan. Seorang petani yang nanam padi sampai dia panen dapat hartanya itu nunggu 4 bulan. Dengan segala resiko. Kadang pupuknya harus hutang, kadang dia harus bayar sewa. Betul nggak? Itu saja kata Allah, kalau dia mencapai nisab, dia wajib bayar zakat. Berapa zakat pertanian? Nisabnya berapa? 524 kg beras atau 673 kg gabah. Jadi kalau kita panen, kita timbang setelah biaya semua selesai,
ada timbangan itu 524 kg beras, maka si petani itu wajib bayar zakat. Bayar zakatnya juga mahal, Pak. Beda dengan yang zakat mal biasa. Kalau sawahnya diairi dari air hujan, zakatnya 10%. Kalau diairi dari irigasi 5%, karena ada biaya. Petani saja Allah wajibkan loh. Masa yang penghasilan puluhan juta, yang setiap bulan petani itu dapat 5 juta. Ini saya contohkan saja. 524 kg beras. Kalau rata-rata 1 kilonya itu 10.000, berarti 5.240.000. Yang 3 bulan atau 4 bulan sekali saja, kalau diuangkan dia baru dapat 5.240.000, dan dia wajib bayar zakat itu, dan zakatnya yang minimal 5% atau maksimal 10%, itu aja diwajibkan oleh Allah. Kita yang penghasilannya setiap bulan lebih dari 5.240.000, kita nggak bayar zakat. Betapa zalimnya kita. Belum lagi kalau ada resiko gagal panen. Kalau pegawai itu kan, apalagi sudah pegawai tetap, udah pasti dihitung dia dapat tiap bulan. Masa dia bakhil, dia pelit, nggak mau ngeluarin, dan tarifnya juga lebih murah berapa? 2,5%. Ini kita kalau diajak zakat, buka dalilnya, diskusinya 2 hari 2 malam, nanti akhirnya juga nggak pada zakat juga. Dan banyak yang udah paham, justru yang udah paham nggak mau zakat. Hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu. Harta milik penuh. Dan syarat orang wajib zakat pertama ada tentunya muslim. Saya pernah tuh nerima apa itu? Orang datang untuk apa? Untuk zakat tapi non muslim. Saya tolak karena tidak ada kewajiban. Ya. Balik, merdeka dan berakal. Dan syarat serta kesempurnaan membayar zakat ada ijab qabulnya. Ada orang mendoakan. Ya. Masjid ini jangan nerima zakat setahun sekali. Zakat fitrah juga itu. Seminggu terakhir menjelang Idul Fitri. Orang udah pada pulang kampung baru gelar meja. Zakat itu setiap saat kita layani. Masjid ini punya tugas untuk bisa melayani orang. Bapak Ibu sekalian, ini ada bel yang sudah masuk syuruk. Memang asik Pak kalau kita butuh waktu panjang untuk menggali ini, tapi dengan terbatas waktu saya kira kita batasi saja karena pasti ada kegiatan dan lain sebagainya. Namun mungkin saya beri kesempatan sebelum kita tutup, ada yang mungkin dipertanyakan atau mau. Siap. Penyampaiannya barangkali kepada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tadi apa yang disampaikan Ustaz mau ditanyain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya bapak mertua sudah pensiun, cuma gajinya cuma 2,5 juta pensiunnya. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap bulan ya? Dari yang pensiun? Iya. Terus yang kedua, saya penghasilan tiap bulan saya hitung saya zakatnya tiap bulan. Apakah 1 tahun kemudian saya udah nggak zakat lagi? Yang sudah kecuali zakat mal saya. Yang kedua gimana? Maaf. Yang kedua, saya setiap bulan saya hitung penghasilan saya keluarkan, biarpun itu dapatnya seberapa saya hitung, saya keluarkan nggak sampai nisab itu Pak. Saya keluarkan tiap bulannya, tapi apakah saya setahun kemudian saya harus butuh terus dari tabungannya itu dikeluarkan lagi? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, yang 2,5 juta belum wajib zakat, sudah tidak wajib zakat karena di bawah nisab, di bawah persyaratan tadi. Tapi kalau seandainya mau mengeluarkan, itu dicatatnya sebagai infak sedekah. Nah itu yang tadi saya bilang nggak ada batasannya. Berapapun kalau dia mau melakukan kedermawanan maka boleh. Nah yang kedua, penghasilan kita
Kalau dia mencapai nisab, dia kena zakat. Sekarang itu nisab sekarang itu, ketentuan sekarang itu 7.100.000, 7,1. Orang sudah punya penghasilan 7,1 sudah wajib zakat. Tapi di bawah itu Ustaz, lagi-lagi sama dengan yang tadi. Kalau dia di bawah nisab tidak wajib, sedekah saja. Gitu. Terima kasih. Ada yang lain jemaah monggo, atau mungkin dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan pertanyaan ke Ustaz? Ada ibu-ibu? Ada Pak. Monggo. Silakan. Biar Ustaznya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat mal dengan zakat pertanian. Nah, kalau penghasilan ada beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa penghasilan itu yang disamakan dengan zakat pertanian. Sehingga ketika kita dapat gaji tidak perlu dikeluarkan seperti zakat pertanian tadi. Tapi dari gaji itu dikumpulin dulu, kalau udah sampai hisapnya, sampai haulnya, baru bisa dikeluarkan. Gimana? Ya. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama, bedanya zakat pertanian sama zakat penghasilan. Zakat itu terbagi dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu di dalamnya ada turunannya. Di antaranya zakat emas, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian, ya, zakat penghasilan dan seterusnya. Banyak. Sekarang ada lagi berkembang zakat saham. Ada lagi berkembang lagi zakat dengan saham. Itu beda. Tapi itu nanti ya. Itu turunannya. Jadi dia masuk dalam rumpun zakat mal semuanya. Maka itu ketika rumpunnya sudah dirinci, harta kita yang masuk kategori-kategori tadi itu semuanya harus dihitung. Ibu mau ngitung zakat emas karena punya emas simpanan. Tapi di luar itu ibu sebagai pegawai, berarti ada potensi zakat penghasilan. Ibu punya sawah, berarti ada potensi zakat pertanian. Artinya semua harus dihitung. Selama belum mencapai nisab zakat, belum haul, maka semua tidak ada yang wajib dikeluarkan. Yang kedua, itu cara menghitungnya sebetulnya. Jadi kalau ada orang zakat penghasilan, ada 3 pendapat menghitung zakat penghasilan. Ada yang ukurannya disamakan dengan zakat pertanian. Kapan diterima, dia tunaikan. Tadi kapan panen, dia dikeluarkan. Panennya setahun 3 kali, maka dia ngeluarin zakat. Ada yang menghitungnya melalui pendekatan analogi zakat pertanian. Ada lagi yang menghitungnya dari zakat emas. Kalau zakat emas itu harus dihitung nunggu setahun. Walaupun misalnya penghasilannya tiap bulan, saya nunggu aja deh, nanti bulan ke-12 udah mulai masuk 1 tahun, baru saya kalikan 2,5% totalnya. Boleh, tapi ada ujiannya tuh. Kalau yang bayarnya setahun sekali, ditaruh di tabungan, ditaruh aja disimpan, namanya uang. Belum ada beda, udah ada beda. Tapi bolehkah Ustaz? Boleh. Itu pilihannya. Dia sisihkan zakatnya setiap bulan, ya. Kemudian tapi baru ditunaikannya di akhir tahun atau nisabnya nunggu akhir tahun. Boleh. Yang ketiga bisa. Ini ada tadi saya bilang 3 pendapat. Mengcombine 2 analogi tadi. Ya, 2 analogi tadi itu artinya apa? Kalau dia punya konsisten hitungannya zakat penghasilannya sama dengan zakat
zakat penghasilannya sama dengan zakat pertanian, harusnya tarifnya juga sama. Tarif pertanian berapa? Paling sedikit 5%. Kalau dia konsisten mau ngambil analogi zakat pertanian, yang digabungkan itu bayar zakatnya setiap bulan sesuai dengan yang dia terima, sama dengan analogi saat dia panen, tapi tarifnya tarif emas. Tarif emas itu berapa? 2,5%. Jadi ada 3 analogi itu, dan itu ada dasar hukumnya semua. Monggo mau dipilih yang mana, begitu ya. Tapi memang kalau supaya nggak lupa ya itu setiap bulan diterima keluarin, terima keluarin. Wallahu a'lam bishawab. Masih 3 menit. Siap. Kalau masih ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Masih ada? Ya. Kalau sudah tidak ada, ditutup dengan doa kafaratul majelis saja. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa kita mengingat harta ini hisabnya 2 kali. Hisabnya 2 kali. Dari mana kamu dapatkan dan kamu kemanakan atau kamu belanjakan kemana harta itu. Yang ketiga, saya mendoakan mudah-mudahan jamaah semua senantiasa diberkahkan hartanya, kita terbebas dari hisab harta di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان